Netizen di sini juga mengkhawatirkan tentang masa depan karir dari pemainnya, bahwa ada seorang bintang pria dengan nama keluarga yang dimulai dari huruf Z. Tetapi karena kesulitan dengan mengendalikan para member, Yang Hyun Suk akhirnya melepaskan grup tersebut. Annyeonghaseyo, cengedel, Yusokim-imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, cengedel, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikutlah berita selengkapnya. Oke cinggu, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang berita dari JTBC yang telah merilis pernyataan terbaru mengenai kontroversi dari Snowdrop. Kontroversi pertama kali meningkat pada bulan Maret setelah kecurigaan distorsi sejarah yang dengan tegas dibantah oleh pihak JTBC pada saat itu. Merilis dua pernyataan sebagai tanggapan atas kekhawatiran publik. Namun dengan episode perdana drama yang tayang pada tanggal 18 dan 19 Desember, reaksi balik meningkat sekali lagi karena isi dari drama itu. Sebuah petisi nasional Blue House dibuat pada tanggal 18 Desember meminta agar drama tersebut dihentikan penayangannya. Petisi itu juga mengatakan pasti ada aktivis korban yang disiksa dan juga dibuat meningsoi selama gerakan demokratisasi karena mereka dalam tanda kurung secara tidak benar dituduh sebagai mata-mata tanpa alasan. Membuat drama dengan plot seperti itu meskipun kebenaran sejarah ini merusak nilai gerakan demokratisasi. Dan cinggu, selain itu pemirsa juga di sini mengkritik beberapa aspek termasuk para pemerannya. Salah satunya adalah Suho. Jadi Suho di sini dikatakan menjadi mata-mata nyata ketika ada orang lain yang dituduh sebagai mata-mata dan mereka bahkan dibuat meningsoi karena mereka ini telah dituduh sebagai mata-mata padahal mereka itu bukan mata-mata. Dan juga di sini ada karakter pria lain yang memiliki latar belakang ketika dia itu menjadi pemimpin untuk tim di Badan Perencanaan Keamanan Nasional yang merupakan bagian dari rezim otoriter pada saat itu. Dan juga dikritik adalah penggunaan lagu simbolis untuk gerakan demokratisasi selama adegan di mana Suho, seorang mata-mata, melarikan diri dari NSP. Nah, petisi tersebut juga telah melampaui 300.000 tanda tangan pada tanggal 21 Desember pukul 12 siang waktu Korea Selatan. Sudah jauh di atas minimum 200.000 tanda tangan yang dibutuhkan pemerintah untuk menanggapinya. Banyak sponsor juga telah mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari drama tersebut. Menanggapi reaksi besar, JTBC juga merilis pernyataan baru pada tanggal 21 Desember. Dan berikut adalah pernyataan dari pihak JTBC, aku langsung bacain ya. Setelah siaran dari Snowdrop, kontroversi tidak mereda berdasarkan informasi palsu. Jadi kami pun merilis pernyataan. Pertama-tama, untuk latar belakang dan juga motif peristiwa penting dalam Snowdrop adalah masa rezim militer. Dengan latar belakang ini berisi cerita fiktif dari pihak yang berkuasa yang berkolusi dengan pemerintah Korea Utara untuk mempertahankan otoritas. Snowdrop adalah sebuah karya kreatif yang menampilkan kisah-kisah pribadi individu-individu yang dimanfaatkan dan juga dikorbankan oleh penguasa. Tidak ada mata-mata yang memimpin gerakan demokratisasi di Snowdrop. Pemeran utama pria dan wanita juga tidak ditampilkan berpartisipasi atau memimpin gerakan demokratisasi di episode 1 dan 2, dan mereka juga tidak melakukannya di bagian manapun dari naskah mendatang. Sebagai besar kesalahpahaman tentang kekhawatiran distorsi sejarah dan dalam tanda kutip meremehkan gerakan demokratisasi yang dikritik banyak orang akan diselesaikan melalui kemajuan plot drama. Drama ini juga mencakup niat tim produksi untuk berharap tidak ada pengulangan era abnormal di mana kebebasan dan kebahagiaan individu ditindas oleh kekuatan yang tidak adil. Meskipun sayangnya kami tidak dapat mengungkapkan banyak plot di depan setiap episode, kami meminta kamu untuk mengawasi kemajuan plot di masa depan. Selain itu, untuk mendengarkan pendapat berharga tentang konten JTBC, kami nantinya akan mendengarkan beragam suara dengan membuka jendela obrolan real time, situs portal, dan juga papan pesan pemirsa secara resmi. Adapun untuk nilai-nilai utama yang menjadi tujuan dari JTBC adalah kebebasan, pembuatan konten, dan juga kemandirian produksi. Berdasarkan hal ini, JTBC juga akan terus memberikan kontribusi penuh untuk menampilkan siaran yang bagus. Well, cinggu, dapat kalian perhatikan ya apa yang dikatakan oleh pihak JTBC. Jadi untuk dramanya kemungkinan akan terus berlanjut. Jujur, aku udah nonton episode 1 dan episode 2. Asik sih, kayak berbeda gitu. Aku sih pada awalnya ngira, aduh, dramanya ini bagus nggak ya? Kayak boring nggak sih? Pas aku nonton ya, episode 1 aja udah kayak bagus banget. Acting Jisoo yang dikritik habis-habisan. Actingnya bagus ya? Enggak sih?
Bagus banget kan? Keren loh, chemistry-nya juga dapat, antar pemainnya dapat. Di sini itu menurut aku juga nggak terlalu fokus sih sama pemain utamanya. Jadi kita yang nonton juga nggak bosen. Kan ada nih drama-drama yang mana mereka itu terlalu berfokus pada pemeran utama. Jadi kita juga nggak kayak boring gitu sih nonton. Nah untuk yang Snowdrop, mereka itu nggak cuma fokus loh guys sama pemeran utamanya doang. Jadi ini yang ngebuat dramanya itu kayak asik gitu sih. Terlepas dari kontroversi itu ya, aku sih suka sama dramanya. Jadi apapun yang terjadi sama drama ini, aku sih akan tetap mendukung keputusannya. Dan juga selain itu, netizen di sini juga mengkhawatirkan tentang masa depan karir dari pemainnya, yaitu Jong Hae-in. Kalian tahu nggak Cinggu, Jong Hae-in sebelumnya itu pernah mengalami early ending loh di dramanya. Early ending ini berarti bahwa dramanya itu cepat banget loh tamatnya atau selesainya. Nah drama yang dimaksudkan adalah drama dari TVN yang A Feast of Your Mind. Jadi drama ini tayang pada tanggal 23 Maret 2020 dan sebenarnya akan berakhir pada tanggal 28 April dengan total hanya 12 episode. A Feast of Your Mind mempromosikan bahwa Jong Hae-in berpasangan dengan Choi Soo-bin dalam kisah cinta yang menyegarkan. Namun drama tersebut tidak mampu mengatasi cerita yang lamban dan pada akhirnya berakhir 4 episode lebih awal dari yang direncanakan. Untuk rating terakhirnya, drama ini mencatatkan rating sebesar 1,2% berdasarkan survei rating pemirsaan nasional yang dilakukan oleh Nielsen Korea. Untuk episode pertama, sebenarnya untuk episode pertama ratingnya lumayan yaitu 2,4%. Lalu kemudian turun menjadi 1,2% di episode kedua. Jong Hae-in juga sebenarnya mampu mengatasi rasa sakit dari kegagalan drama tersebut. Mengalami akhir yang lebih awal dengan DV mendapatkan popularitas yang besar. Namun ia sekali lagi menghadapi resiko penghentian awal drama dikarenakan karya terbarunya Snowdrop terus menghadapi berbagai kritikan keras. Adapun untuk netizen Korea telah memberikan berbagai respon terkait karir dari Jong Hae-in. Coba kita baca komentar-komentar mereka bersama-sama. Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Dia seharusnya lebih berhati-hati ketika memilih proyek berikutnya. Saya pikir dia hanya beruntung dengan DV. Saya juga tidak terlalu menyukai pekerjaan masa lalunya, meskipun kecuali DV. Ini juga sangat disayangkan. Ya, kamu tidak dapat benar-benar meramalkan apakah sebuah drama akan berhasil hanya dengan menerima naskahnya saja. And the last comment, dia mungkin menjadi ikon dari drama yang berakhir lebih awal. Waduh, ya kita harapkan yang terbaik aja ya buat Jong Hae-in. Pokoknya keep fighting untuk semuanya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang Lee EXO. Jadi baru-baru ini Lee EXO kembali dituduhkan oleh seorang blogger tentang berbagai tuduhan sih. Ini tuduhan yang diberikan kepada Lee juga parah-parah guys. Untuk kronologi awalnya kayak gini guys, pada tanggal 20 Desember ada seorang blogger mode Tiongkok itu telah turun ke Weibo untuk memberitahukan netizen-netizen yang di sana bahwa ada seorang bintang pria dengan nama keluarga yang dimulai dari huruf Z. Pria ini juga berusia 30 tahunan dan dia juga tidak pernah secara terbuka mengatakan bahwa dia itu berkencan dengan siapapun. Namun Cinggu, dia mengatakan bahwa pria ini tidak menghormati wanita. Dia juga telah melakukan yang namanya hubungan 6464. Udah yang ke arah-arah dewasa gitu loh guys. Selain itu dia ini juga mengatakan bahwa si cowok ini itu memilih pengantin dan bahkan menjadi seseorang yang seksis. Postingan di Weibo itu juga mengklaim bahwa seorang bintang laki-laki yang sering berpura-pura menjadi orang yang polos dan tidak bersalah kepada publik, tetapi sebenarnya dalam tanda kutip dia ini memilih pengantin atau menghubungi beberapa gadis untuk tujuan 6464 di belakang layar. Ini juga mirip dengan apa yang dituduhkan kepada Chris Woo pada awal tahun ini. Blogger itu juga menuduh bintang pria itu merepotkan dalam proyeknya, mencatatkan bahwa tim pasca produksi untuk Calvin Klein tersiksa selama 3 bulan hanya untuk mengambil gambar yang bagus dari mereka. Mereka juga mencatat bahwa mereka sebelumnya memiliki kontrak dengan Huawei, tetapi tiba-tiba memutuskan kontrak mereka dan menandatangani kesepakatan bersama dengan Samsung. Selain itu di Cinggu, blogger mode itu juga mengklaim bahwa dia itu bekerja sama dengan bintang pria ini selama setengah tahun dan bahwa pengalamannya bersama dengan dia juga telah mencekik. Blogger juga mengklaim telah menyinggung semua orang yang bekerja dengannya dan bahwa beberapa orang juga punya bukti atas sikap buruknya. Mereka juga tidak ingin melepaskan semua bukti, tetapi mereka juga berharap dia mendapatkan lebih sedikit kesempatan dan juga merendahkan diri. Dan Cinggu, segera setelah itu orang-orang kemudian mulai berspekulasi bahwa bintang pria ini dimaksudkan adalah Lee EXO. Ini karena nama aslinya adalah Zhang Yixing. Dia juga seorang bintang pria berusia 30 tahunan yang diketahui telah melajang sepanjang hidup selebritasnya. Anggota EXO itu juga dikenal karena citranya yang polos dan juga murni. Menyusul tuduhan tersebut, komentar jahat tentang Lee dibagikan secara online. Pada tanggal 20 Desember, Zhang Yixing Studio dengan cepat merilis pernyataan tentang masalah tersebut. Mereka segera menutup rumor tersebut dengan mengatakan pada tahun 2021, bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu masih akan terkena kata-kata fitnah. Dia telah aktif selama 9 tahun, namun dia masih menghadapi rumor setiap tahun. Jadi, bagaimana dia bisa melakukannya?
Bekerja dengan benar saat kamu memfitnahnya dengan desas-desus jahat, Zhang Yixing Studio juga menyatakan bahwa mereka telah melihat rumor tersebut dan menuntut agar mereka memberikan bukti bahwa Lai bersalah karena memilih pengantin. Jika tidak mampu, Zhang Yixing Studio tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum. Mereka juga meminta maaf atas rumor tersebut dan meminta media menunggu bukti yang akan diajukan. Menyusul pernyataan dari Lai, blogger tersebut juga melalui Weibo memposting permintaan maaf. Dia mengatakan bahwa dia sedang berbicara dengan seorang teman tentang konflik dengan tim Lai pada tahun 2015. Setelah itu dia secara tidak rasional memilih untuk memposting fakta palsu di Weibo. Dia kemudian berkata, "Saya minta maaf kepada Zhang Yixing jika saya menyinggung kamu dengan cara apapun. Saya berharap untuk dimaafkan. Di masa depan saya akan ketat dengan diri saya sendiri, menggunakan pekerjaan saya untuk masyarakat yang lebih baik." Aduh, ini mbaknya kenapa sih sampai gitu banget gitu ya kan? Maksudnya kalau dia emang punya problem gitu ya kan sama tim Lai, ya udahlah sih bahas problemnya aja gitu. Menurut aku kalau untuk ngebahas problem dia sama timnya Lai, it's okay sih kalau itu emang benar-benar terjadi gitu ya kan. Nah ini yang dibahasnya ngelantur gitu. Dia mengatakan bahwa Lai ini kayak memilih pengantin tanda kutip, dia juga kayak melakukan hubungan 4646 yang sebenarnya untuk hal-hal seperti itu kan bersikap pribadi ya. Kalau seandainya ceweknya di sini menjadi korban gitu ya kan, dia nggak mau tapi dipaksa oleh Lai, mungkin baru itu sudah dapat kita bicarakan lah. Tapi kalau emang hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, ya itu urusan pribadi mereka gitu. Kita sebagai orang luar ya udahlah sih, gak usah ikut campur gitu, karena setiap orang memang punya kehidupan pribadi. Cukup parah sih mbaknya ya, karena secara tidak langsung dia juga sudah mencemarkan nama baik dari Lai, itu sih. Dan Cinggu, untuk berita terakhir kita akan ngebahas tentang seorang reporter YouTube yang sudah mengungkapkan dalam tanda kutip kebenaran tentang pembubaran dari 2NE1. Jadi sebelumnya pada tanggal 17 Desember, CL mengatakan kepada AT Entertainment bahwa dia pertama kali mengetahui tentang pembubaran dari 2NE1 hanya melalui sebuah artikel yang menghidupkan kembali diskusi tentang topik tentang pembubaran dari 2NE1. Di hari yang sama, Lee Jin Ho juga mengunggah video tentang pembubaran tersebut di saluran YouTube resminya. Saat berbincang tentang pembubaran 2NE1, Lee kemudian mengklaim bahwa ada anggota yang sudah mencoba untuk keluar dari agensi sebelum pembubaran tim secara resmi. Ia mengatakan bahwa pada Mei 2016, Gong Minzy sempat berkonflik dengan YG Entertainment saat proses perpanjangan kontrak. Pada akhirnya, dia keluar dari 2NE1. Pengunduran diri dari grup tersebut mendapatkan reaksi beragam. Dan ketika Minzy menerima kritik paling banyak, ayah sang idol menjawab, "Jika kamu akan melakukan pemutaran media atau media play, saya akan mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan kebenaran. Perpisahan yang indah." Jin Ho kemudian menekankan konflik mendalam antara kedua belah pihak. Konflik antara penyanyi dan mantan agensinya diduga berlanjut bahwa Minzy bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam lagu perpisahan Goodbye yang dirilis oleh para member. Lee Jin Ho menambahkan, faktanya sebagai hasil pemeriksaan, ketiga anggota yang tersisa menyiapkan album, namun prosesnya juga tidak mulus. Di antara mereka, Lee Jin Ho juga mengklaim bahwa ada seorang member yang tidak dia sebutkan yang membuat comeback lebih mustahil. YouTuber itu kemudian mengatakan, menurut pejabat atau menurut selebriti, YG kesulitan mengontrol anggota ini. Pada saat itu, lagu comeback juga disiapkan dan pengaturan rekaman juga selesai, tetapi member ini terus tidak mengambil keputusan. YouTuber lebih lanjut menyatakan bagaimana CEO Yang Hyun-suk pada waktu itu awalnya ingin 2NE1 berkembang sebagai grup dengan 3 member, tetapi karena kesulitan dengan mengendalikan para member, Yang Hyun-suk akhirnya melepaskan grup tersebut. Dalam prosesnya, debut Blackpink dipercepat dengan cepat. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa beberapa lagu comeback 2NE1 mungkin akan dimasukkan dalam album debut dari Blackpink. Oke Cinggu, itu adalah pernyataan dari reporter YouTube. Kesimpulannya adalah di sini, Yang Hyun-suk itu sangat pengen untuk mempertahankan 2NE1. Namun dikarenakan dia juga tidak bisa mengendalikan para member, pada akhirnya ya udah 2NE1 ini dilepas. Dan itu juga yang membuat bukan comeback, tapi debut dari Blackpink itu menjadi lebih awal. Dan jangan heran juga kalau ada lagu 2NE1 yang dinyanyikan oleh Blackpink. Salah satu contohnya adalah yang Macim Makcorom. Itu kan memang lagunya untuk 2NE1 guys, tapi pada akhirnya dibawakan oleh Blackpink. Kayak gitu. Nah cukup sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Pastikan untuk subscribe ya. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.